dari kelompok 6 ingin memaparkan presentasi yang berjudul analisa wancana kritis. Supaya tidak membuang-buang waktu, pemateri pertama akan dipaparkan oleh Terisma. Baik, yang pertama ini mengenai pengertian analisis wacana kritis Saramis. Analisis wacana Saramis yaitu sebuah pendekatan analisis yang digunakan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk merepresentasikan dan mengkonstruksi gender. Selanjutnya, fokus utama Saramis ini yaitu yang pertama posisi subjek dan objek, bagaimana perempuan ini ditempatkan dalam teks, dalam berita, atau dalam semacamnya. Kedua itu posisi penulis. Posisi penulis ini mengenai bagaimana gender ini mempengaruhi teks. Apakah ada asumsi atau bias gender. Yang ketiga itu ada posisi pembaca. Posisi membaca ini bagaimana gender membaca atau mempengaruhi interpretasi teks. Dengan menggunakan analisis wacana kritis Saramis ini, kita dapat melihat bagaimana bahasa membentuk pandangan kita tentang perempuan dan bagaimana kita memahami peran gender di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai model analisis wacana kritis Saramis yang akan disampaikan oleh Tehera. Selanjutnya yaitu model Saramis dalam analisis wacana terkait dengan kajian feminisme, khususnya dalam memeriksa bagaimana perempuan digambarkan dalam berbagai jenis teks seperti novel, gambar, foto, atau berita. Nah, dengan kajian feminisme ini yaitu feminisme itu sosial, yaitu memiliki pandangan bahwa keadaan perempuan dapat ditentukan oleh struktur dari produksi, contohnya seperti dari novel, dari gambar, dan dari teks, dan dari yang lainnya. Nah, langsung lanjut ke pembahasan, yaitu seperti yang diketahui bahwa Saramis telah banyak menulis mengenai teori wacana, akan tetapi titik perhatian utamanya adalah pada wacana mengenai feminisme. Nah, titik perhatian dan perspektif wacana feminisme adalah menunjukkan bagaimana teks dalam menampilkan perempuan, yaitu perempuan cenderung ditampilkan dalam teks berbagai pihak yang salah dibandingkan laki-laki. Nah, pada dasarnya feminisme adalah gerakan untuk menunjukkan kesetaraan gender. Tujuannya yaitu agar dipandang sebagai kaum perempuan tidak dipandang sebagai kaum perempuan yang lemah. Jadi intinya disetarakan dengan laki-laki gitu. Selain itu, dengan adanya kesetaraan gender membuat perempuan tidak merasakan ketertindasan atau tujuannya yaitu meningkatkan kedudukan dan derajat wanita ini disetarakan gitu. Langsung ke yang selanjutnya yaitu empat aliran feminisme, yaitu yang pertama yaitu feminisme liberal. Feminisme liberal menekankan pemikirannya pada individu, yaitu pentingnya kebebasan dan otonomi individu. Feminis ini menyuarakan persamaan hak antara pria dan wanita. Nah, maksudnya apa sih? Yang pertama itu tuh yaitu aliran liberal ini yaitu salah satu otonomi yang persamaan antara pria dan wanita. Jadi ingin disamakan antara pria dan wanita dan tidak dianggap lemah. Jadi wanita tidak dianggap lemah dan tidak dilecehkan ataupun direndahkan gitu. Nah, yang kedua yaitu feminisme radikal. Yang kedua itu menganggap bahwa perbedaan gender biasa dijelaskan melalui perbedaan produksi biologis dan psikologis laki-laki dan perempuan. Ketiga
yaitu beranggapan bahwa penindasan perempuan adalah dari penindasan kelas dalam hubungan. Menurut mereka, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem ekoilatif yang bersifat struktural. Yang keempat yaitu aliran teosofi transendental, yaitu yang diibaratkan sebagai aliran filsafat atau feminisme sosial, yaitu muncul karena ketidakpuasan terhadap feminisme Marxis yang mempermasalahkan kelas sosial tetapi melupakan masalah gender yang hidup dalam masyarakat feminisme. Aliran ini juga muncul karena ketidakpuasan terhadap feminisme radikal dan feminisme psikoanalisis. Asumsi yang digunakan oleh feminis ini adalah hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan. Jadi aliran ini yaitu yang berfokus pada konsep wujud, ekstintasi, dan kesatuan antara manusia dan wanita. Itu contoh AWK Sarah Mills yang akan dilanjutkan oleh saudari Zupa. Baik, selanjutnya adalah contoh AWK Sarah Mills. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa AWK adalah metode analisis yang mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Ini karena menyangkut dari model Sarah Mills ini adalah yang berfokus pada wacana kritis pada feminisme, yang artinya dia meneliti bagaimana perempuan itu digambarkan baik dalam teks lainnya gitu. Mills ini juga berfokus pada bagaimana teks bisa menggambarkan perempuan, yaitu fakta bahwa perempuan dalam teks biasanya ditampilkan palsu dan marginal dibandingkan dengan laki-laki. Dalam contohnya seperti film Rumput Tetangga. Dalam film tersebut, hasil penelitian mengatakan bahwa masih ada ketimpangan sosial, yang artinya perbedaan atau ketidakseimbangan antara jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status ekonomi ataupun budaya. Kemudian dan ada juga ketidakseimbangan dalam pandangan terhadap ibu rumah tangga, baik di budaya patriarki maupun sesama perempuan. Kemudian ada juga berita dan tayangan televisi yang mana dalam berita dan tayangan televisi ini di saat menggunakan model Sarah Mills untuk menganalisis cerpen Kartini, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pesan dan nilai moral yang harus dihayati dalam kehidupan perempuan, terutama mengenai posisi perempuan yang seharusnya memiliki harkat dan martabat yang sama dengan laki-laki, tetapi seringkali masyarakat menilai bahwa perempuan yang seharusnya ada di bawah martabat laki-laki. Kemudian ketiga ada berita online yang menggambarkan sebagai sosok yang gagah kuat. Contohnya seperti ada kasus pelecehan sosial di mana ketika seringkali orang menilai atau lebih cenderung menyalahkan perempuan. Contoh misalkan seperti ada pelecehan seksual, toh dia juga menggunakan pakaian yang pendek, gimana tidak laki-laki tidak tergoda gitu, intinya seperti itu. Kemudian jadi mungkin kesimpulan dari AWK atau analisis wacana kritis Sarah Mills ini adalah perempuan itu bisa sebagai subjek tulisan karena perempuan pada teks berita atas posisinya mendefinisikan dan ia mendapatkan tampilan dirinya sendiri dengan harkat atau martabat yang terkadang seringkali direndahkan gitu ya. Kemudian daripada analisis wacana kritis ini membuat Sarah Mills itu mengungkapkan bagaimana feminisme itu bisa mengangkat
hak dan martabat perempuan. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.